Konnichiwa, minasan. Selamat datang kembali di Senpaisi dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai pajak pertambahan nilai. Pada chapter ini kita akan sama-sama belajar mengenai pajak penjualan atas barang mewah atau yang biasa disebut sebagai PPNBM. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam Undang-Undang PPN 1984 di sana juga mengatur mengenai pajak penjualan atas barang dan mewah atau bisa disebut sebagai PPNBM. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Apa sebenarnya itu PPNBM? Nah, bahwa pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah. Ini kata kuncinya. Pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha, baik itu untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. So, kata kunci yang pertama di sini adalah pajak atas barang mewah dan kemudian dilakukan oleh pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barangnya dalam kegiatan usahanya. Kemudian karena ini adalah pajak mengenai barang mewah, maka kita harus tahu barang mewah itu seperti apa. Nah, di Undang-Undang PPN, di bagian penjelasan di sana dijelaskan apa kriteria barang mewah itu sehingga dia dikenakan PPN BM. Yang pertama, kriterianya adalah bahwasanya barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Misalnya apa? Barang kebutuhan pokok itu ya kalau misalnya di masyarakat tahunya ya istilah sembako, 9 bahan pokok. Nah, tapi sebenarnya juga yang masuk kategori sembako juga bukan 99 juga sih gitu kan ya. Ada banyak juga yang sebenarnya bahan pokok tapi orang hanya mengenalnya sebagai sembako gitu. Nah, barang kebutuhan pokok ini tentu adalah barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Yang basically semua masyarakat atau hampir semua masyarakat itu membutuhkannya. Yang kedua adalah barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Jadi maksudnya adalah yang merupakan BKP mewah adalah barang itu hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang biasanya adalah masyarakat yang pasti dia mampu untuk membelinya ya, untuk kemudian dikonsumsi. Kemudian kriteria yang ketiga adalah barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Dan yang terakhir, kriteria dari BKP mewah adalah barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status, ya, status sosial dari seseorang di masyarakatnya. So, remember 4 criteria dari luxury tax, ya. Nah, ketika kita ngomongin PPNBM ya, pajak penjualan atas barang mewah, maka seperti yang disebutkan sebelumnya, biasa disebut sebagai luxury tax, gitu ya, pajak atas barang mewah. Nah, tentu pajak atas barang mewah ini dia punya karakteristik sendiri. Nah, karakteristik apa yang dimiliki oleh PPNBM ini? Yang pertama adalah bahwasanya PPNBM itu merupakan pungutan tambahan di samping PPN. Ya, jadi selain PPN, PPNBM itu adalah pungutan tambahan di luar PPN. Jadi atas suatu barang, dan ini merupakan pajak objektif yang melekat pada objeknya,
ini di luar PPN yang biasa dikenakan, itu dikenakan PPNBM. Dan yang kedua adalah bahwasanya PPNBM ini tidak dapat dikreditkan, ya, pajak masukannya. Nah, artinya PPNBM ini tidak bisa menjadi pajak masukan. Jadi kalau misalnya PKPA gitu ya, PKPA membeli barang XXX ya, dan ini merupakan barang mewah. Maka kalau misalnya dia membeli barang mewah tersebut, itu kan sebenarnya di sana ada unsur pajak pertambahan nilai, di sana ada unsur PPN BM ya. Nah, PPN ini mungkin dapat dikreditkan oleh PKPA. Kenapa mungkin? Karena bisa jadi dia eh, tidak dapat kreditkan. Makanya saya bilang mungkin. Kemudian yang kedua, unsur PPNBM pajak penjualan atas barang mewahnya ini tentu tidak bisa dikreditkan. Ya. Terus bagaimana solusinya? Maka dia tetap bisa dibiayakan. Jadi nggak ada masalah ya. Sana. Kemudian ciri yang ketiga adalah bahwa PPNBM ini hanya dikenakan satu kali saja. Ya. Satu kali dalam transaksinya, tidak berkali-kali lipat. Yaitu kapan? Yakni pada saat impor barang kena pajak yang tergolong mewah atau pada saat penyerahan BKP yang tergolong mewah tersebut oleh pabrikan yang menghasilkannya. Jadi ini adalah pilihan pada saat importasi atau pada saat penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pabrikan. Di sini catatannya adalah pabrikan ya. Jadi kalau misal diserahkannya bukan pabrikan, maka tentu tidak ada unsur PPNBM di sana. Karena unsur PPNBM itu ketika dia impor atau ketika dia diserahkan oleh pabrikan. Ini atau ya. Seperti misalnya gini ya, ilustrasinya adalah seperti ini. Pertama ini ya, ada sedan CKD ya, completely knocked down, yang artinya dia diimpor dari luar negeri ke Indonesia ini dalam bentuk spare part, pretelan gitu ya, tidak dalam bentuk jadi ya. Nah, ketika diimpor oleh pabrikan, ya, maka terkena PPN di sana, ada unsur PPN-nya di sana, sini ya. Nah, oleh pabrikan ini, kemudian dia dirakit, ya. Pabrikannya merakit mobil sedan yang CKD tadi, completely knocked down. Nah, penyerahan dari pabrikan ini kepada pedagang besar, ya, ini di sana ada unsur PPN-nya dan juga ada unsur PPNBM. Ada unsur pajak pertambahan nilai, ada unsur pajak penjualan atas barang mewah. Nah, kenapa ini ketika dia impor, dia tidak ada PPNBM? PPNBM ini ya, karena sedan dalam bentuk CKD ini ya, CKD ini memang tidak kena PPNBM. Ya, memang dia tidak kena PPNBM. Nah, lain halnya dengan transaksi yang katakanlah ini transaksi satu ya, ini transaksi kedua. Nah, importir ini. Nah, importir mengimpor mobil ya, sama nih ya, tapi dia bentuknya CBU. CBU, completely built up. Yang artinya importer tersebut mengimpor mobil dalam bentuk jadi. Kenapa? Yang namanya juga importir, dia adalah basically adalah penjual, ya, pedagang, bukan pabrik, bukan perakitan, gitu ya. Jadi makanya kalau importir ya belinya ya pastinya beli jadi. Ya. Kemudian ketika importir tersebut mengimpor
mobil CPU ini, CPU, completely built up ini, maka atas importasi tersebut dia ada unsur PPN-nya dan ada unsur PPNBM-nya. Ya, ada unsur PPN dan ada unsur PPNBM. Karena dia bentuknya CPU. Ya. Terus importer tadi sama ya, menjual kepada pedagang besar. Nah, atas penjualan dari importer ke pedagang besar ini tidak lagi kena PPNBM. Hanya kena PPN saja atas penyerahannya. Nah, di sini di pedagang besar. Nah, jadi bisa dipahami bersama ya, ada dua perbedaan di sini ya. Yang satunya CKD, yang satunya CPO. Ya. Kemudian pedagang besar ini menjualnya kepada pedagang pengecer. Nah, pada retailer gitu ya, atau dealer gitu ya. Nah, atas transaksi ini juga kena PPN. Dan terus pedagang pengecer menjualnya kepada konsumen akhir. Ini juga ada unsur PPN-nya. Jadi, misalnya sekalipun nih, importer ini dia menjual langsung kepada konsumen, ya, ini juga hanya terkena PPN saja. Atau pedagang besar menjual langsung pada konsumen, ini juga hanya PPN saja. Gitu ya. Tapi kalau misalnya pabrikan tadi, lihat ini pabrikan, menjual langsung kepada konsumen, itu tentu ada PPNBM dan juga ada PPN-nya. Nah, yang dilihat apa? Yang dilihat itu bukan dari menjualnya kepada siapa, ya, tapi transaksinya ini yang pertama adalah pabrikan, yang kedua adalah importasi, gitu ya. Ada dua kondisi di sana, pabrikan dan importasi atas barang yang tergolong mewah. Nah, kita lihat kenapa ada pengenaan PPNBM. Why? Gitu ya. Pasti adalah karena. Ya. Yang pertama, ini juga dijelaskan di Undang-Undang PPN ya, di bagian penjelasan di pasal 5, bahwa tujuan pengenaan PPNBM itu yaitu adalah mengurangi yang satunya, mengurangi regresivitas PPN. Artinya, diperlukan keseimbangan pajak antara yang berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah. Maksudnya adalah bahwa PPN ini kan dikenakan atas BKP atau JKP ya. Dan ini baik itu si kaya ataupun si miskin ataupun siapapun juga ketika dia membeli BKP atau JKP pasti kena PPN ya, yang dilakukan oleh BKP tentunya yang menjual ya. Nah, dia ada unsur PPN di sananya. Maka PPNBM ini mengurangi regresivitas dari PPN, yang artinya PPNBM yang mostly dikenakan atas barang mewah, di mana barang mewah itu mostly dikonsumsi oleh orang yang berpenghasilan tinggi, sehingga bisa dibilang ketika kita mengingat kembali unsur dari karakteristik pajak ataupun unsur-unsur pajak, ada teori dari Adam Smith, ada unsur keadilan di sana. Itu ya. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mengendalikan konsumsi yang tergolong mewah. Ya, bahwasanya BKP yang tergolong mewah itu memang bisa dikonsumsi oleh golongan-golongan tertentu. Namun, ada pula usaha-usaha pemerintah untuk mengendalikan konsumsi yang tergolong mewah tersebut. Supaya jenjang antara ya si kaya dan si miskinnya tidak terlalu mencolok. Tujuan yang ketiga adalah untuk melindungi
produsen kecil atau tradisional, which is mostly adalah bukan barang mewah tentunya yang mereka produksi. Dan yang keempat adalah untuk mengamankan penerimaan negara. Ketika kita melihat kembali di Undang-Undang PPN 1984, ada setidaknya 3 pasal yang mengatur mengenai PPNBM. Yang pertama di pasal 5, dia bicara tentang objek PPNBM, kemudian pasal 8 mengenai tarif PPNBM, dan pasal 10 bagaimana cara menghitung PPNBM tersebut. Nah, kita ke pasal 5, yakni adalah mengenai objek PPNBM. Objeknya itu hanya ada 2, yakni penyerahan BKP mewah yang dilakukan oleh pengusaha di dalam daerah pabean, dan juga impor dari BKP yang mewah. Dan atas, yang pertama ini penyerahan BKP ini adalah dari tadi pabrikan. Pabrikan. Yang kedua adalah importasi atas barang mewah. Nah, apa jenis dari BKP barang mewah itu? Hanya ada 2 jenis yang merupakan yang masuk kategori dari BKP mewah. Yang pertama adalah kategori dari kendaraan bermotor, yang kedua bukan kendaraan bermotor. Di mana yang pertama ini mengenai kendaraan bermotor diatur di PMK 33/2017, dan yang bukan kendaraan bermotor ini di PMK 35/2017, Jungto PMK 86/2019. Mengenai kategori atau jenis dari BKP yang mewah ini yang dikenakan PPNBM, kalau misalnya kita melihat dari sejarahnya, ini banyak sekali perubahan-perubahan. Dulu misalnya nih, air minum dalam kemasan, misalnya air minum berbentuk gelas dalam kemasan plastik, ya, dengan merek apapun, itu merupakan barang mewah. Air galon pun juga barang mewah. Kemudian parfum juga barang mewah. Nah, tapi seiring dengan perkembangan perekonomian dan perkembangan zaman di masyarakat di Indonesia, peraturan-peraturan tersebut banyak mengalami perubahan. Yang dulunya dikategorikan sebagai barang mewah, adapun kondisi saat ini tidak masuk dalam kategori barang mewah. Makanya ketika kita belajar bersama, ya, loh ini kok barang mewah tapi kok sekarang enggak. Nah, memang peraturannya berubah. Jadi nggak ada masalah ya. Jadi kalau misalnya kita melihat itu tahun berapa, nah itu jadinya. Nah, kita coba untuk mempelajari yang kondisi yang current ya. Nah, nanti kalau misalnya tahun ini misalnya apakah mungkin berubah? Sangat mungkin berubah. Ya, jadi ini istilahnya sangat tergantung dari peraturan PMK ya biasanya, karena ini diatur di PMK ya, peraturan Menteri Keuangan ya. Apakah dia akan mengubahnya suatu barang menjadi barang mewah atau tidak, atau mengubah batasan-batasannya, gitu ya. Nah, sekarang kita ke tarif PPNBM ya. Untuk kategori pertama, yaitu kendaraan bermotor. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwasanya ada 2 kategori, yaitu kendaraan bermotor dan bukan kendaraan bermotor. Kita lihat ya, tarif PPNBM ini diatur di pasal 8 Undang-Undang PPN 1984 ya. Dan di perubahan Undang-Undang PPN terakhir ya, di 2009 ini ya, yang berlaku mulai 2010, di sana tercantum bahwasanya tarif paling rendah untuk PPNBM adalah 10% dan yang tertinggi adalah 200%. Yang kemudian
atas tarif-tarif tersebut supaya bisa dipermudah, maka diatur di Peraturan Menteri Keuangan. Nah, untuk kendaraan bermotor ya tarifnya adalah 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, dan 120%. Sedangkan selain kendaraan bermotor ada 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 75%. Ini adalah kondisi berdasarkan PMK 2017 tadi, contoh 2019 ya. Dan next time sangat mungkin untuk berubah. Ya. Kemudian yang ini yang ekspor ini hanya sebagai tambahan saja. Ekspor ya tentu adalah 0% ya. Baik itu PPN juga 0%, PPNBM juga 0% meskipun dia barang mewah gitu ya. Kenapa? Karena basically PPN itu merupakan pajak konsumsi dalam negeri. Basically ya. Adapun variannya tentu ada nanti ya. Nah, terdapat juga barang-barang yang tidak dikenai PPNBM. Ya. Ini yang pertama adalah kendaraan dalam bentuk CKD, ya, completely knockdown, yang artinya dalam bentuk perdalam, ya kan. Nah, ini kalau misalnya dia pengusaha itu melakukan importasi kendaraan dalam bentuk CKD, maka dia tidak dikenakan PPNBM. Kemudian yang kedua adalah kendaraan berupa sasis ya. Sasis ini biasanya kalau misalnya yang lihat di jalan itu ada truk tanpa kepala gitu kan, terus belakangnya juga kosongan, cuman sasis aja. Nah, itu juga tidak dikenai PPNBM. Tapi kalau misalnya udah di karoseri kan, ya tetap kena ya. Tapi kan dia kan namanya kan pabrikan namanya. Yang ketiga adalah kendaraan untuk pengangkutan barang. Ya. Misalnya pick up, truk gitu ya, misalnya ini ya. Terus yang keempat adalah kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas silinder sampai dengan 250 cc. Sepeda motor maksimal 250 cc. Dan yang kelima adalah kendaraan bermotor untuk mengangkut 16 orang atau lebih, termasuk pengemudi. Ini barang-barang yang tidak dikenai PPNBM. Di samping itu juga ada kendaraan bermotor yang dibebaskan dari PPNBM. Yakni ambulan, pemadam kebakaran, kendaraan jenazah, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum. Ya, ini ya. Kemudian yang kedua adalah untuk kendaraan untuk protokoler kenegaraan, meskipun itu barang mewah, misalnya mobilnya pakai yang anti peluru, anti bom dan lain sebagainya, which is itu mahal sekali. Terus yang ketiga adalah kendaraan bermotor diesel atau semi diesel untuk kendaraan dinas TNI Polri dengan kapasitas 10 orang termasuk pengemudi. Dan yang keempat adalah semua jenis kendaraan bermotor untuk patroli TNI ataupun Polri. Itu adalah kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPNBM. Nah, kita bicara tarif ya, bahwasanya tadi untuk PPNBM ada beberapa macam tarif ya, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% gitu ya, 125% ya. Nah, ini yang masuk kategori dengan tarif 10% adalah apa aja ya? Ya, 10%. Yang pertama adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi dengan motor bahan bakar cetus api. Baik itu diesel ataupun semi diesel, baik yang dilengkapi dengan motor listrik ataupun tidak, dengan semua kapasitas isi silinder. Nah, dengan semuanya isi kapasitas silinder. Kalau misalnya tadi lebih dari 16 orang, itu kan dia tidak kena. Ya.
Yang kedua adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan bahan bakar cetus api baik dilengkapi dengan motor listrik ataupun tidak, ini hybrid biasanya, dengan sistem penggerak satu gardan penggerak dengan kapasitas sendiri sampai dengan 1500 cc. Satu gardan penggerak itu biasanya 4 kali 2 ya. WD itu ya. 4 kali 2 bukan 8 ya. Ya istilah permobilan seperti itulah adanya gitu ya. Kalau 2 gardan berarti 4 kali 4 gitu ya. Terus kapasitas silindernya sama dengan 1500 cc. Ini misalnya ya Xenia, Avanza dan lain sebagainya itu ya. Terus yang ketiga, kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan motor bahan bakar nyala kompresi diesel atau semi diesel baik dilengkapi dengan motor listrik ataupun tidak dengan sistem satu gardan penggerak dengan kapasitas silinder sama dengan 1500 cc. Tapi ini diesel ya. Yang ini bensin ini ya. Ini solar nih misalnya. Ya, I try to simplify. Just trying simplify. Secara legal bahasanya adalah bahan bakar cetus api ataupun bahan bakar nyala kompresi. Gitu ya. Golongan kedua adalah tarif PPNBM yang dikenakan dengan tarif 20%. Ya, apa itu? Ya, ini untuk kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan sistem satu gardan penggerak dengan motor bakar cetus api bensin ya baik dilengkapi dengan motor listrik ataupun tidak ini hybrid atau enggak biasanya dengan kapasitas isi silinder lebih dari 150 cc sampai dengan 2500 cc 1500 sampai 2500 cc. Kemudian kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan sistem satu penggerak dengan motor bakar nyala kompresi atau diesel baik yang dilengkapi dengan motor listrik ataupun tidak dengan kapasitas silinder 1500 sampai 2000 cc. Dan yang kena 20% yang ketiga kendaraan bermotor dengan kabin yang dirancang untuk 2 baris tempat duduk atau double cabin untuk penumpang melebihi 3 orang tapi tidak melebihi 6 orang termasuk pengemudi dan memiliki bak ya baik itu baknya terbuka ataupun tertutup untuk pengangkutan barang dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi dilengkapi dengan motor listrik ataupun tidak dengan sistem gardan penggerak atau dengan sistem satu gardan penggerak atau 2 gardan penggerak ya 4 kali 2 ataupun 4 kali 4 untuk semua kapasitas isi silinder dengan massa total tidak lebih dari 5 ton. Pakainya massa ini. Maka atas ketiga kategori ini akan dikenakan PPNBM sebesar 20%. Jika penyerahannya adalah apa tadi? Importasi atau dari pabrikan. Yang ketiga, tarif yang ketiga untuk PPNBM, yakni yang dikenakan tarif sebesar 30%. Apa saja itu? Yaitu kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang, termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api atau bensin, baik yang dilengkapi dengan motor listrik ataupun tidak, dengan kapasitas silinder sampai dengan 1500 cc untuk apa? Nih ya, untuk sedan dan juga station wagon dan kendaraan selain sedan atau station wagon dengan sistem gardan
2 gardan penggerak. Ya. Dan yang kedua adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dengan motor bahan bakar nyala kompresi atau diesel, baik yang dilengkapi dengan motor listrik ataupun tidak, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc untuk sedan atau station wagon, dan kendaraan sedan atau station wagon namun dengan sistem 2 gardan penggeraknya. Maka dia akan kena PPNBM sebesar 30%. Nah, kategori yang keempat yang dikenakan PPNBM dengan tarif 40% adalah yang A, kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api, baik yang dilengkapi dengan motor listrik ataupun tidak, dengan sistem 1 gardan penggerak dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2.500 cc sampai dengan 3.000 cc. Dan yang kedua, kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dan dengan motor bakar cetus api atau bensin, baik yang dilengkapi dengan motor listrik ataupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 3.000 cc. Untuk apa? Untuk sedan ataupun station wagon dan kendaraan sedan atau station wagon yang memiliki sistem 2 gardan penggerak. Dan yang terakhir untuk kategori yang 40% adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dan juga dengan motor bakar nyala kompresi diesel atau mesin diesel, baik yang dilengkapi dengan motor listrik ataupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc untuk sedan atau station wagon dan kendaraan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 gardan penggerak. Maka atas ketiga jenis ini dikenakan PPNBM sebesar 40%. Nah, untuk yang 50% itu sangat simpel, yakni bahwasanya seluruh kendaraan yang penggunaannya untuk golf. Misalnya ini mobil golf ini ya. Sedangkan yang 60% adalah kendaraan bermotor roda 2 dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc. Ya, ini sepeda motor termasuk moped dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan dengan atau tanpa kereta pasangan sisi. Kan biasanya kalau misalnya ada motor itu kan sebelah kanannya atau sebelah kirinya kan kadang ada tambahan yang untuk muat orang gitu ya. Nah, ini baik itu dengan atau tanpa kendaraan pasangan sisinya. Gitu ya. Terus juga kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di atas pantai, di gunung atau kendaraan yang semacam itu. Ini contohnya. Kalau di Indonesia yang salju mungkin enggak ya. Tapi kalau yang gunung maybe yes. Dan yang terakhir, tarif PPNBM dikenakan sebesar 125%. Ini atas apa? Atas kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi listrik ataupun tidak, dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Ya. Misalnya sedan atau station wagon atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi atau diesel atau semi diesel, baik dilengkapi listrik ataupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2.500 cc. Ya, misalnya sedan, station wagon atau selainnya. Misalnya ini. Dan yang C, kendaraan bermotor roda 2 dengan isi silinder lebih dari 500 cc. Ini berarti yang moge gitu ya, motor gede ya. Dan yang keempat adalah trailer atau semi trailer dari tipe caravan
untuk perumahan atau kemah. Kemudian golongan yang kedua adalah tarif PPNBM untuk yang bukan kendaraan bermotor. Apa saja yang masuk kategori bukan kendaraan bermotor? Nah, tadi bahwasanya dijelaskan bahwa untuk yang selain kendaraan bermotor ini tarifnya ada yang 20%, 40%, 50%, dan 75%. Apa saja barang-barang mewah yang masuk kategori di sana yang bukan kendaraan bermotor? Yang pertama yang dikenakan PPNBM sebesar 20%, yaitu adalah bangunan mewah. Bangunan mewah yang di sini adalah berupa rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan lain sebagainya dengan harga jual minimal 30 miliar. Ya. 30 miliar ini ya tentu tidak banyak di Indonesia. Tidak banyak, sangat sedikit. Ya. Kalau misalnya yang mungkin 5 miliar, 4 miliar sampai dengan di bawah 10 miliar lah itu. Itu mungkin lumayan banyak. Tapi kalau yang 30 miliar ya sangat-sangat mewah ini ya. Bahkan rumah di daerah Pondok Indah pun mungkin ya sangat sulit menemukan yang di atas 30 miliar gitu ya. Ya pasti ada gitu, tapi sangat jarang. Itu pun juga belum tentu orang yang jual gitu. Nah, kalau misalnya yang ini tentu tidak ada pabrikan ataupun importasi ya kalau untuk penyerahan barang mewah ini ya. Masa pabrik rumah kan nggak tahu, impor rumah mewah kan juga nggak mungkin ada. Tapi penyerahan bangunan mewah yang dilakukan oleh pengusaha di sini. Kemudian yang dikenakan tarif 40% adalah balon udara, balon udara yang dapat dikemudikan pesawat udara lain tanpa tenaga penggerak. Berarti pesawat udara tanpa mesin ini ya, tanpa ada tenaga penggerak ya. Tapi kalau misalnya balon udara bisa. Balon udara itu kan penggeraknya bukan mesin tapi hanya pembakaran itu kan ya, sehingga jadi apinya gitu ya. Ada dari api kemudian menghasilkan gasnya nitrogen itu. Terus yang kena 40% juga adalah peluru senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara. Ya. Ini peluru dan bagiannya, berarti termasuk selongsongnya ya. Tapi tidak termasuk peluru senapan angin. Tidak termasuk peluru senapan angin. Nah, untuk kategori yang 50% ini adalah kelompok pesawat udara selain yang dikenakan PPNBM 40% tadi ya. Berarti selain balon udara dan yang tidak menggunakan. Berarti artinya di sini adalah pesawat yang menggunakan mesin berarti. Kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga. Misalnya apa? Misalnya adalah helikopter, contohnya helikopter. Terus pesawat udara dan kendaraan udara lainnya selain helikopter. Terus kategori yang kedua adalah kelompok senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara. Misalnya senjata artileri, revolver atau pistol, terus senjata api selain revolver dan pistol serta artileri, dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan meledak. Nah, ini tentu nggak terlalu banyak ya, karena Indonesia ini kan untuk kepemilikan senjata api SNP ini basically ini kan terbatas ya, sangat terbatas ya. Perizinannya juga mungkin membutuhkan perizinan khusus dari kepolisian ya. Nah, kalau misalnya yang digunakan negara ini kan dia nggak kena PPNBM ya. Ini kan kalau misalnya digunakan oleh swasta gitu ya. Nah, untuk yang tarif yang terakhir yang 75%, ya ini adalah kapal pesiar ya, kapal ekskursi dan juga kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang ya. Terus kapal feri dari semua jenis kecuali sih untuk keperluan negara atau angkutan umum. Jadi kalau kapal feri untuk angkutan umum itu tentu tidak masuk kategori sini. Dan yang kedua adalah yacht ya, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum. Nih ya, ini berarti yang untuk keperluan pribadi ini ya, atau perusahaan gitu ya, bukan untuk angkutan umum. Nah, sekarang nih, bagaimana cara untuk menghitung PPNBM?
Bagaimana caranya menghitung PPNBM? Apakah langsung saja dikali atau bagaimana? Nah, mari kita belajar bersama. Nah, untuk menghitung PPNBM tentu kita harus melihat dasar pengenaan pajaknya itu sendiri atau DPP PPNBM. Nah, bahwa penyerahan kendaraan bermotor itu dalam Darah Pabean, maka dasar pengenaan pajaknya adalah harga jual. DPP-nya adalah harga jual. Kemudian untuk importasi kendaraan bermotor, maka dasar pajaknya adalah apa? Yep, nilai impor. Dan yang ketiga, jika terdapat hubungan istimewa antara industri perakitan dengan dealer atau distributor sehingga menyebabkan harga jualnya lebih rendah dari harga pasar wajar, maka DPP-nya adalah harga pasar wajar. Nah, ini di beberapa pasal ini ya. Di pasal 9 mungkin KUP, PPH, pasal 9 PPH, atau pasal 2 ayat 1 PPN ya, ini ada di sana. Dan DJP mempunyai wewenang untuk menentukan harga pasar wajarnya ini jika ada hubungan istimewa. Ya. Kemudian bagaimana penghitungan PPNBM ini? Sebelumnya dijelaskan bahwasanya PPNBM itu hanya dipungut satu kali, yaitu pada saat penyerahan BKP atau pada saat impor BKP. Untuk yang kendaraan tentu dia dari pabrikan, kemudian yang selain kendaraan bisa jadi dia bukan dari pabrikan. Terus PPNBM ini juga tidak bisa dikreditkan. Ya. Dan mengenai konsep PPNBM sendiri ini, dia tidak memperhatikan siapa yang mengimpor atau yang membeli BKP yang tergolong mewah. Tidak peduli siapa, tapi peduli apa. Berarti adalah pajak objektif. Kemudian dia juga tidak memperhatikan apakah impor atau penyerahan BKP dilakukan secara terus-menerus atau hanya sekali saja. Dan yang ketiga, atas penyerahan BKP tidak memperhatikan apakah suatu bagian dari BKP yang tergolong mewah tersebut telah dikenai atau tidak dikenai PPNBM sebelumnya. Nah, don't care gitu ya untuk perhitungan PPNBM ini. Nah, ini misalnya nih. Untuk yang transaksi pabrikan ya. Berarti transaksi kalau pabrikan ini berarti kan dia melakukan proses produksi untuk kemudian diserahkan kepada konsumen ya. Baik itu directly atau indirectly. Indirectly tentu melalui pedagang perantara, pedagang besar, kemudian pedagang eceran dan lain seterusnya. Kemudian atas transaksi pabrikan ini adalah diserahkan pada saat penyerahan BKP yang tergolong mewah. Misalnya nih, ini ada proses produksi ya. Dia ada input produksi, kemudian diproses di dalamnya, kemudian outputnya merupakan BKP mewah, dan kemudian ada penyerahan BKP mewah. Maka di sana terutanglah PPNBM ini. Kemudian untuk transaksi non pabrikan, berarti dia hanya misalnya melakukan kegiatan impor. Tidak lagi melakukan atau melalui proses produksi. Dan PPNBM dikenakan pada saat kegiatan impor BKP yang tergolong mewah. Saat penyerahan BKP tidak dikenai PPNBM. Jadi kita hanya impor saja. Kemudian ketika dijual lagi, dia tidak dikenai PPNBM. Seperti yang dicontohkan pada slide awal itu ya. Yang ada mobil CPU sama CKD itu. Nah, ini misalnya nih, impor BKP barang mewah ya. Di sini dia kena PPNBM-nya. Kemudian penyerahan BKP mewah ini hanya kena PPN saja. Yang tadi kena PPNBM plus PPN. Ini kena PPN. Nah, ini contoh perhitungannya nih. Ini pola penghitungan misalnya ini. Dari pabrikan nih ya. Dijual kepada pedagang besar, kemudian pedagang besar dia menjual kepada pedagang eceran atau dealer, kemudian dari dealer dia menjual ke konsumen. Nah, contohnya ini. Harga jual per unit sedan adalah 200 juta.
Nih, harga jual per unit sedan 200 juta. Terus ketika dia menjual itu kan ada unsur PPN ya sebesar 10% kali 200 juta sama dengan 20 juta. Dan karena ini sedan ya dia masuk kategori yang kendaraan bermotor kena 30%, maka ada unsur PPNBM sebesar 30% kali 200 juta sama dengan 60 juta. Sehingga totalnya berapa nih? Sebenarnya dia ada 280 juta. Ya, 280 juta. Nah, ketika pabrikan itu menjual sedan tersebut kepada pedagang besar, maka di sana bahwasanya ada unsur-unsur dari pembelian itu, yaitu sedan itu sendiri 200 juta, kemudian ada PPNBM 20 juta, terus ada biaya-biaya lainnya, misalnya biaya angkut, biaya dan lain sebagainya, 10 juta misalnya. Nah, di sana misalnya ada laba yang diharapkan, misalnya 20 juta. Maka atas ketiga unsur ini disebut sebagai nilai tambahnya. Nilai tambahnya adalah 90 juta. Atas hal tersebut, maka eh, harga jual sedan per unitnya akhirnya adalah 290 juta rupiah. Terus kemana PPN-nya? PPN sebesar 20 juta ini adalah menjadi PM. Ya, artinya dia dikreditkan. Ya, mekanismenya adalah melalui PK minus PM. Nah, sekarang dari pedagang besar ini, kemudian dia nantinya menjual kepada pedagang eceran, ya kan? Nah, ini terutang PPN 10% dikali DPP-nya, sehingga PP-nya adalah 29 juta rupiah. Kalau misalnya ada sini, ini PK-nya 29 juta, ini PM-nya 20 juta. Maka nanti PP-nya yang disetor ke kas negara adalah 9 juta, ya, oleh pedagang besar. Ini kita hanya mempelajari atau membahas satu transaksi aja supaya bisa dipahami dengan mudah. Kemudian pedagang besar tadi kan dia menjual kepada pedagang eceran ya. Maka kita lihat bagaimana pembukuan dari pedagang eceran ini. Nah, dia belinya tadi berapa? 290 juta. Ini adalah pembeliannya. Berarti dia ini kan ada PM-nya bagi pedagang eceran adalah 29 juta. PM bagi pedagang eceran. Kenapa? Karena 29 juta ini adalah PK bagi pedagang besar. Gitu ya. Nah, terus pedagang eceran kan tentunya kan dia menjual mobil itu kan dia pengen mendapatkan keuntungan juga doang ya. Nggak mungkin dia jual rugi ya, kecuali kondisi tertentu ya. Ya, maka misalnya ada nilai tambah, ada biaya-biaya, misalnya biaya maintenance atau biaya untuk membayar gaji karyawannya atau biaya penyusutan dan lain sebagainya. Nah, ini biaya-biaya ini dimasukkan di sana. Ya, ini tentu kalau misalnya kita melihat ada penjualannya banyak, ini hanya average-nya saja gitu ya. Terus ada tentunya laba yang diharapkan atau margin sebesar 20%, sehingga nilai tambahnya adalah 30 juta dari sini. Ya. Dan atas ini maka harga jual per unitnya menjadi 320 juta. Ini ditambah 290 tambah 30 sama dengan 320 juta. Terus ketika pedagang eceran ini nantinya menjual mobil tersebut kepada konsumen, maka dia juga ada PPN yang akan terutang sebesar 10% kali 320 juta sama dengan 32 juta. Dan nanti konsumen nanti akan membayar senilai 352 juta. Nah, tentu ini ada mekanisme PKPM. Bahwasanya tadi PM-nya adalah 29 juta, PK-nya adalah 32 juta, maka PPN yang nanti sebenarnya disetor ke kas negara oleh pedagang eceran adalah 3 juta saja. Itu. Ini sekaligus kita membahas PPN-nya. Ya, ini contoh soal ini ya.
Kita langsung ke contoh soal. PT XYZ merupakan pabrik perakitan mobil ya. PT XYZ mengimpor beberapa aksesoris pelengkap untuk mobil dengan nilai impor sebesar 30 juta rupiah. Dan atas impor beberapa aksesoris pelengkap dikenai tarif PPNBM sebesar 20%. Sebelum ditambahkan aksesoris pelengkap, harga jual mobil adalah 164 juta rupiah. Ini belum ditambah aksesoris. Tapi PT XYZ menjual mobil setelah lengkap dan setelah dipasangi aksesoris. Sehingga dikenai PPNBM atas seluruh harga jual mobil setelah dipasang aksesoris. Dengan tarif PPNBM sebesar 30%. Maka bagaimana PPN dan PPM itu dihitung? Ya, jawabannya ya. Ketika dia mengimpor ya aksesorisnya ini 30 juta ini importasi. Nah, atas aksesoris itu dia dikenakan PPN impor aksesoris besar 20% kali 30 juta sama dengan 6 juta. Sehingga nilai aksesorisnya adalah 36 juta rupiah. Ini hanya importasi saja. Terus, harga jual mobil tanpa aksesoris adalah 164 juta rupiah. Sehingga kalau misalnya harga jual mobil plus aksesorisnya adalah 200 juta rupiah. Nah, atas ini karena dia pabrikan, maka dia menyerahkan kepada konsumen atau pedagang besar, ya, itu kena PPN dan juga PPNBM. PPN-nya 10%, PPNBM-nya 30%. Dikali DPP-nya. Sehingga ketemulah angka 60 juta dan 20 juta. Ini ya. Dan harga penyerahan yang dibayarkan oleh konsumen atau customer dari PT XYZ adalah 280 juta rupiah. Ini. Contoh yang berikutnya. Bapak Elang mengimpor pesawat pribadi. Alhamdulillah. Untuk digunakan keliling dunia dengan harga 50.000 USD. Kok kecil? Kok murah? Terus atas impor tersebut dikenakan biaya masuk sebesar 50%. Oh, ini masih harga awalnya. Biaya masuk 50%. Kurs KMK pada saat itu adalah Rp10.000. Ini untuk simplifikasi aja ya. Dan kurs Bank Indonesia adalah 9.998 per dolar ya. Maka jika tarif PPNBM-nya adalah 50%, berapakah PPN dan PPNBM yang terutang? Nah, ini lihat dari cost-nya nih. Cost-nya adalah 50.000 US ya, kali 10.000. Ini pakai kurs KMK ya, bukan kurs Bank Indonesia ya. Sama dengan 500 juta rupiah. Kemudian ada biaya masuknya. 50% kali 500 juta rupiah sama dengan 250 juta rupiah. Sehingga nilai impor adalah 750 juta rupiah. Kemudian pajak yang terutang ya. Nah ini, ketika dia melakukan impor ya, itu kan DPP-nya adalah nilai impor ya. Nilai impornya 750 juta. Maka dia ada unsur PPN dan PPNBM. PPN-nya 10%, PPNBM-nya 50% dikali DPP semuanya. Ketemulah angka 75 dan 375. Gitu ya. Ini nanti yang dibayar ke kas negara. Termasuk juga biaya masuknya ini. Dan biasanya dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai gitu ya. Sebelum barang itu keluar, maka dia pajak-pajaknya harus dibereskan dulu atau dilunasi dulu. Nah, contoh yang lain nih. PT CDR merupakan distributor balon udara yang impor langsung dari South Korea untuk dijual di Indonesia. Nilai impornya adalah 100 juta dan dikenakan PPNBM dengan tarif sebesar 40%. Nah, balon udara kan, oh iya 40% ya. Kemudian balon udara ini akan dijual dengan harapan labanya adalah 60 juta rupiah. Berapakah harga jual dari balon udara tersebut? Dan berapakah PPN, BM, serta PPN yang harus disetor ke kas negara? Kita lihat dulu nih, nilai impornya.
adalah tadi berapa? 100 juta rupiah. Ada unsur PPNBM dan unsur PPN di sana. PPNBM-nya 40% dan PPN-nya 10%. Sehingga ketemu angka 40 juta dan 10 juta rupiah. Nah, kita lihat kembali di sini bahwasanya harga jual balon udara itu dilihat dari nilai impor plus PPNBM-nya. Ya, ini harga jual, bukan harga penyerahnya, ini harga jual. Yaitu 100 juta ditambah 40 juta rupiah. Terus PPN-nya ini menjadi dapat dikreditkan menjadi PM-nya. Jadi harga pokok di sini atau HPP ini adalah sebesar 140 juta rupiah. Terus margin atau laba yang diinginkan adalah 60 juta sehingga harga jualnya adalah 140 plus 60 juta sama dengan 200 juta rupiah. Nah, atas penyerahan balon udara ini kan dia importer ya. Dia tidak merakit ulang ya. Maka PPNBM itu dikenakan hanya ketika diimpor ya. Maka atas pedagang atau importer ini menyerahkannya kepada konsumen, dia tidak dikenakan PPNBM lagi kepada pelanggan ya. Tapi tetap kena PPN, yaitu 10% dari DPP 200 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Sehingga ini menjadi pajak keluaran. Nah, bahwasanya PK dikurangi PM itu kan nanti PPN yang disetor ke kas negara. PK-nya adalah 20 juta, PM-nya adalah 10 juta rupiah. Sehingga yang disetor ke kas negara adalah sebesar 10 juta rupiah. Oke guys, barangkali ini yang bisa saya share, saya jelaskan. Dan tentunya ada pertanyaan-pertanyaan atau sesuatu yang perlu kita diskusikan bersama. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Senpai. Thank you.